kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Cirebon, pada hari ini akan melaksanakan praktik coaching bersama dua orang rekan saya. Perkenalkan, saya Hermi Nurhayati, bertempat tugas di SD IT Al-Hikmah Kota Cirebon. Di sebelah kanan saya Guru Pisah dari SD Sadagori 1 Kota Cirebon. sebelah kiri Saya Kadeli SPD SD dari SDN Kangrasan Kota Cirebon. Selamat menyaksikan. Pak Kadeli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Bapak mau coaching ya? Ya, insya Allah Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan proses kita, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian menemukan rencana aksi dan tanggung jawabnya Ibu. Oke, baik Pak. Saya di sini sebagai pengamat akan mengingatkan kembali kepada Bapak ya tentang proses coaching yang akan dilaksanakan. Yang pertama Bapak harus ingat bahwa antara coach dan coaching ini adalah permintaan atau seragam. Kemudian tidak ada yang berasal lebih tinggi dan lebih rendah. Sebagai coach, Bapak juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coaching dengan tetap fokus terhadap apa yang dibicarakan coaching, sehingga pembicaraan langsung dua arah. Dan jangan lupa Bapak dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan memberdayakan potensi coaching, sehingga di akhir coaching nanti coaching dapat merencanakan tindak lanjut apa yang dilakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi presensi mindfulness dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Oke, kompetensi mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak peroleh dari proses coaching ini? Yaitu ingin coaching, saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Ya, demikian dulu ya Pak. Observasinya, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bapak. Apakah Bapak sedang sibuk hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Oh kebetulan Bu, saya lagi tidak ada kegiatan. Oh ada apa ya? Apa yang saya bisa bantu Ibu? Begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin curhat tentang permasalahan salah satu murid saya di kelas. Semoga Bapak berkenan untuk membantu saya. Oh dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu dan apa tujuan dari pembicaraan ini Bu? Saya berharap pembicaraan kita hari ini pada akhirnya dapat memberikan saya solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang akan saya hadapi ini Pak. Masalah apa ya Bu? Ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Pak, ada permasalahan di salah satu murid saya. Ketika dia kelas 4 itu sebenarnya anak ini termasuk anak yang aktif, rajin, bahkan dia juga berprestasi. Namun ketika sudah menginjak kelas 5 pada saat ini dia ada perubahan Pak. Justru perubahannya itu lebih ke arah negatif. Dia sekarang malas, sering ke kantin pada saat jam pelajaran, bahkan sering tertidur di dalam kelas. Oh jadi ini tentang perubahan negatif yang terjadi sama murid itu ya? Yang tadinya rajin, sekarang malas masuk kelas, bahkan sering ke kantin di jam pelajaran. Kemudian yang tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Betul Bapak, bahkan sekarang prestasinya semakin menurun karena dia sering tidak fokus pada saat belajar dan ketinggalan materi. Oh seperti itu ya Bu. Oke.
sebelumnya saya mau tanya nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin sekali membuat murid saya itu kembali seperti dulu, Pak. Rajin, aktif, dan berprestasi kembali. Jadi saya harap saya bisa melakukan sesuatu untuk membantu dia atau memotivasi dia agar dia bisa berprestasi lagi, setidaknya bisa seperti dulu lagi. Oke. Hal yang bisa dilakukan ya supaya anak tersebut kembali rajin lagi, aktif lagi seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali, Pak, supaya dia bisa berprestasi kembali. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, perubahan murid Ibu tersebut kira-kira penyebabnya apa ya? Sebenarnya kemarin itu saya sudah melakukan memecahkan masalah dari melihat masalah dia dari segitiga restitusi, dan ternyata dari situ saya mengetahui bahwa penyebab dia itu karena dia membantu orang tuanya bekerja pas sekarang. Jadi dia sering capek dan tidak semangat lagi belajar. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Nah, kira-kira kalau di skala ini semangat belajar anak itu pada level berapa ya? Sepertinya masih di level 2, Pak. Karena ya itu tadi, dia tidak fokus pada saat belajar dan sering tertidur juga di kelas. Kalau begitu, kira-kira Ibu ingin dia ada di level keberapa nih sekarang? Kalau 10 sepertinya kejauhan ya, Pak. Mungkin level 7 lah, Pak. Jadi, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mencapai ke level 7 ini? Sebenarnya itulah yang sedang saya pikirkan, Pak. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantunya agar semangat lagi belajar? Kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya, kira-kira apa nih yang memotivasi anak untuk semangat belajar? Kalau dari hasil restitusi kemarin, penyebab dia jadi tidak semangat lagi belajar karena kecapean. Jadi di sini saya rasa permasalahannya itu karena dia bekerja membantu orang tuanya. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya untuk anak yang membantu orang tuanya akibatnya nilai-nilainya menjadi menurun? Rencananya saya akan berdiskusi dengan orang tuanya terkait aktivitas bekerjanya tersebut. Apakah bisa dia bekerja atau membantu orang tuanya itu hanya pada saat libur atau di hari Sabtu atau Minggu saja gitu. Jadi selebihnya dia bisa tetap fokus untuk sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu orang tuanya bisa tidak untuk diajak diskusi mengenai hal ini? Kalau menurut saya sih semestinya bisa ya, Pak ya, karena orang tuanya pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, ini rencananya Ibu yang datang ke rumah menemui orang tuanya atau orang tuanya Ibu panggil datang ke sekolah? Mungkin saya pertama-tama akan coba untuk membuat surat panggilan dulu untuk orang tuanya besok ya, Pak ya. Jika memang mereka tidak bisa hadir, baru mungkin saya akan berkunjung ke rumahnya. Kapan kira-kira Ibu memanggil orang tuanya? Insya Allah besok, Pak. Hari ini saya akan coba ke TU dulu untuk membuat surat panggilan. Baik. Berarti kita sudah di akhir pembicaraan ini ya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan, alhamdulillah mungkin di awal pembicaraan tadi saya masih bingung, Pak, apa yang harus saya lakukan. Nah, di akhir ini saya sudah tahu harus bagaimana agar murid saya bisa rajin dan semangat lagi belajarnya. Saya akan meminta orang tuanya untuk mengizinkan bekerja hanya pada saat hari libur atau Sabtu dan Minggu, sehingga anak ini tidak kecapean dan tetap bisa fokus untuk belajar di kelas. Baik Bu, semoga apa yang Ibu lakukan bisa disepakati ya Bu ya dengan orang tuanya. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak, karena Bapak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Baik Pak, Bapak sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching? Ya, saya tadi sudah mencoba fokus untuk menyimak secara aktif dalam percakapan ini agar mengetahui tujuan dari coaching ini.
dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri Koci agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapinya. Iya Pak, tadi dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah mencoba membangun kemitraan dengan Koci dan fokus juga aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin saya masih ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring Koci menemukan solusi dan permasalahannya itu. Baik Pak, mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Pak. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar baik. Ibu hari ini rencananya mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, saya mau melaksanakan coaching hari ini dengan proses Tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, identifikasi kata kunci permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu, di sini sebagai pengamat saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Yang pertama, Ibu harus ingat bahwa di antara coach dan coachee itu terjalin hubungan kemitraan atau setara. Jadi tidak ada yang nantinya akan merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sebagai coach, Ibu juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang dibicarakan sehingga pembicaraan nanti berlangsung dua arah. Dan jangan lupa juga, Ibu juga nanti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee. Sehingga di akhir coaching, nanti coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dia lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi mana yang spesifik akan Ibu kembangkan? Dan saya akan mengembangkan kompetensi yang spesifik itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Hanya pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau begitu indikator ketercapaian seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu untuk observasinya ya Bu ya. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Ibu bisa saya minta tolong Bu untuk hari ini, apakah Ibu sibuk? Sekarang tidak ada kegiatan, alhamdulillah. Mangga silahkan dengan senang hati. Iya nih Bu, saya mau curhat nih sedikit ke Ibu tentang murid saya. Apakah Ibu berkenan membantu saya? Dengan senang hati, mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak. Apa? Coba ceritakan masalahnya Pak. Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Gini Bu, saya merasa heran dengan murid saya nih.
Dulu waktu dia masih kelas 4, dia sangat baik, rajin dan aktif di dalam kelas. Tetapi sekarang di kelas 5, ini nih dia hanya banyak perubahannya, Bu. Ya, tapi perubahan yang negatif. Yang tadinya rajin, sekarang malas. Yang tadinya tidak pernah ke kantin waktu pelajaran, sekarang sering datang ke kantin waktu jam pelajaran. Kemudian yang tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan terkadang tidur di kelas, Bu. Oh, jadi tentang perubahan negatif murid Bapak ya, yang tadinya rajin, sekarang malas. Nah, kemudian yang tadinya tidak pernah ke kantin ketika pelajaran, sekarang ke kantin ketika jam pelajaran. Dan tadinya aktif di kelas, sekarang dia malah suka tidur di kelas itu, Pak. Iya benar, Bu, benar sekali. Karena hal itu prestasinya jadi menurun. Karena dia sering ketinggalan pelajaran, karena tidak fokus dan jarang mengerjakan tugas kelas, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin sekali nih, Bu, ya, membuat murid saya itu kembali seperti dulu. Rajin lagi, aktif dan berprestasi. Ya. Jadi mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu atau memotivasi agar dia berprestasi, setidaknya bisa seperti dulu lagi loh, Bu. Oke, hal-hal yang bisa dilakukan ya Pak, supaya anak tersebut kembali rajin lagi gitu ya, Ya, benar. aktif lagi seperti dulu, supaya dia bisa berprestasi lagi gitu ya. Iya benar, Bu, supaya dia bisa berprestasi lagi. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak, perubahan murid Bapak itu kira-kira apa penyebabnya? Saya sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, dan penyebab perubahannya itu adalah sekarang dia membantu orang tuanya bekerja, sehingga dia sering capek dan tidak semangat lagi belajar. Jadi itu penyebabnya ya Pak. Nah, kira-kira kalau diskalain, semangat belajarnya itu saat ini di level berapa Pak? Wah, untuk sekarang mungkin anak ada di level 2, Bu. Karena memang dia jarang masuk dan tidak mengerjakan tugas dan sering tidur di dalam kelas. Kalau begitu, kira-kira ingin dia ada di level berapa gitu Pak? Untuk level 10 kayaknya masih kejauhan ya, Bu, ya. Ya. Tapi setidaknya saya berharap anak tersebut ada di level 7, Bu. Jadi menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu mencapai level 7 itu? Sebenarnya itulah yang sekarang sedang saya pikirkan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu agar semangat anak kembali belajar. Kalau dari pengamatan Bapak sebelumnya, kira-kira apa yang bisa memotivasi untuk semangat belajar? Kalau dari hasil restitusi, saya kemarin itu penyebab dia jadi tidak semangat lagi belajar karena kecapean. Jadi di sini menurut saya permasalahan adalah karena dia bekerja membantu orang tuanya. Nah, apa rencana Bapak selanjutnya? Bapak sudah tahu karena anak itu bekerja membantu orang tuanya. Akibatnya nilai-nilainya menurun. Rencana saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya mengenai aktivitas bekerjanya. Apakah bisa hanya di hari libur saja dia bisa membantu orang tuanya seperti hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak kecapean dan bisa fokus di sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak, orang tuanya bisa nggak diajak diskusi mengenai hal tersebut? Menurut saya bisa, karena orang tuanya pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, kan, Bu, ya? Ya. Nah, ini rencananya Bapak yang ke rumahnya atau Bapak yang memanggil orang tuanya ke sekolah? Mungkin saya coba untuk berikan surat panggilan dulu kepada orang tuanya. Besok ya, insya Allah. Kalau orang tuanya
datang ke sekolah untuk bertemu dengan saya. Kapan itu rencana memanggil orang tuanya, Pak? Insya Allah besok ini saya mau ke TU dulu untuk membuat surat panggilan orang tuanya, seperti itu, Bu. Iya. Baik, Pak. Berarti kita sudah di akhir pembicaraan nih. Apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Yang saya dapatkan mungkin ya di awal pembicaraan tadi saya masih bingung saya harus bagaimana. Nah, di akhir ini sekarang saya sudah tahu harus bagaimana agar murid saya bisa rajin dan bersemangat lagi belajarnya. Saya akan meminta orang tuanya untuk mengizinkan anaknya bekerja hanya di hari libur saja, seperti Sabtu dan Minggu, sehingga dia tidak akan kecapean dan bisa fokus lagi belajar di kelas. Seperti itu. Baik, Pak. Semoga bisa disepakati ya sama orang tuanya. Ditunggu kabar selanjutnya ya setelah diadakan pertemuan dengan orang tuanya. Amin. Terima kasih banyak, Bu, karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Baik Ibu, Alhamdulillah tadi sudah selesai yang melaksanakan coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat menjadi coach? Saya tadi mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini. Nah, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coaching agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan coach dan fokus juga aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah. Kemudian Ibu juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sehingga nantinya dari hasil coach tadi yang sudah dilakukan? Mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach menemukan solusi dan permasalahannya. Baik Ibu, mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih berkembang lebih baik lagi ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Ibu hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bapak, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Di sini saya sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali ke Ibu beberapa hal tentang proses coaching yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Ibu harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan atau setara, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai coach, Ibu juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan coachee, sehingga pembicaraan berlangsung dua arah. Dan jangan lupa pula Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memperdayakan potensi coachee, sehingga di akhir coaching ini nanti coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Apakah Ibu siap? Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak.
Pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan? Secara spesifik nantinya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan yang terakhir Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik Pak, saya berharap nantinya coach saya pada akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh demikian dulu ya Ibu, pra observasi ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Gosi. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf Ibu, saya mengganggu sebentar atas waktunya. Oh, mangga, tidak apa-apa Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya tuh ada sedikit mau curhat tentang masalah di kelas. Oh, mangga Ibu, dengan senang hati jika saya bisa membantu. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Masalahnya apa Bu? Bisa diceritakan? Ini masalahnya tuh Bu, saya tuh ada murid yang dulunya kan kelas 4-nya tuh rajin, dia berprestasi, kemudian dia pokoknya pinter lah Bu. Sekarang di kelas 5 aneh, dia jadi berubah gitu. Jadi sekarang tuh malas, kemudian rajin keluar ke kamar mandi tak lagi pelajaran, kemudian suka tidur di kelas gitu Bu. Oh, jadi ini tentang perubahan negatif ya dari sikap siswa Ibu di kelas. Tadinya rajin, Iya. jadi malas belajar ya. Baik, Iya, baik. perubahan negatifnya Bu. Harusnya makin bagus ya, makin naik kelas tuh. Sekarang dia malah menurun prestasinya juga. Oh, seperti itu ya Bu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin menjadi murid itu kayak dulu lagi, rajin, pintar, berprestasi. Baik, baik, baik. Hal itu ya yang bisa dilakukan supaya anak kembali rajin kembali dan aktif seperti dulu ya Bu ya? Iya, betul, iya. Supaya dia berprestasi lagi kayak dulu. Ya, nah kalau menurut pengamatan Ibu nih, perubahan siswa tersebut kira-kira penyebabnya apa ya? Ini Bu, saya tuh dulu udah melaksanakan segitiga restitusi. Anak tersebut penyebab perubahannya itu dia membantu orang tuanya bekerja. Jadi dia kecapean dan tidak semangat lagi belajarnya. Oh, jadi itu penyebabnya ya Bu ya? Nah, kira-kira kalau kita pakai skala 1 sampai dengan 10 ini, menurut Ibu semangat belajar anak tersebut ini ada di skala berapa? Ya itu kalau diskalain levelnya level 2 Bu. Kalau dianya memang jarang masuk, kemudian dia malas, ya, tidak berprestasi, pokoknya tugas-tugas tidak dikerjakan gitu. Oh, kalau begitu kira-kira Ibu ingin anak ini nantinya ada di level berapa seharusnya? Kalau level 10 kayaknya ketinggian Ibu. Paling saya di level 7 lah. Baik, baik. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu dia mencapai level 7 itu? Sebenarnya itulah sekarang yang sedang saya pikirkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu agar semangat belajarnya tumbuh lagi gitu. Kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya, kira-kira apa yang bisa memotivasi dia untuk semangat belajar kembali? Kalau dari hasil restitusi kemarin, ya, penyebab dia tidak semangat itu karena belajarnya kecapean. Kemudian dia membantu bekerja orang tuanya. Ya. Nah, rencana Ibu selanjutnya kan kalau Ibu sudah tahu ini penyebabnya anak tersebut bekerja membantu orang tuanya akibatnya nilainya menurun nih. Nah, rencana selanjutnya apa ini Bu? Rencana saya ingin berdiskusi sama orang tuanya mengenai aktivitas belajarnya yang menurun. Dia
saya membantu orang tua, bagaimana kalau membantu orang tuanya ketika libur gitu, Sabtu atau Minggu. Nah, nanti sehingga mungkin akan nggak kecapean gitu kalau hanya Sabtu dan Minggu atau hari libur saja. Nah, menurut Ibu, rencana tersebut kira-kira orang tuanya bisa mendukung atau tidak ya? Kayaknya bisa mendukung ya, dimanapun orang tuanya pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, rencananya nanti Ibu yang akan datang ke rumahnya atau orang tuanya yang Ibu panggil ke sekolah untuk datang? Mungkin saya akan membuat surat panggilan dulu Bu ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak datang, mungkin saya yang akan berkunjung ke rumahnya. Kapan Ibu rencananya memanggil orang tua tersebut? Insya Allah besok Bu. Ya, sekarang akan ke TU membuat surat panggilan untuk orang tua. Baik-baik. Sepertinya kita sudah di akhir pembicaraan ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah sekarang saya dapat rada plong gitu hatinya Bu, nggak ada beban. Awalnya saya masih bingung gitu, saya harus bagaimana. Nah sekarang sudah mendapat solusi bahwa saya akan memanggil orang tuanya untuk memecahkan masalah ini, meminta izin bahwa membantu bekerjanya cukup di hari Minggu, Sabtu atau Minggu ya, di hari libur gitu, sehingga tidak akan kecapean si anak tersebut dan akan fokus belajarnya di dalam kelas. Baik Ibu, semoga nanti bisa tercapai kesepakatan ya setelah pertemuan dengan orang tua, dan mungkin nanti saya juga bisa mendengar lagi kelanjutan dari hasil Ibu setelah pertemuan dengan orang tua ya. Ya, amin. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ya, insya Allah nanti saya akan sampaikan lagi ke Ibu hasil dari orang tuanya, bagaimana keputusan mereka untuk kemajuan anaknya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Ibu. Baik Ibu, Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, apa saja yang tadi sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Ya, saya tadi sudah mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coach agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Ya. Dari hasil pengamatan saya, tadi Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan coach dan fokus juga aktif dalam percakapan, sehingga percakapannya itu berlangsung menjadi dua arah. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi ini yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik. Mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin.